Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita punya topik super menarik yang aku yakin akan membuatmu berpikir dan mungkin merubah cara kamu melihat dunia sekitar. Kita akan membahas tentang 3 hal penting yang harus kamu ketahui. Sebuah tema yang mungkin terdengar sederhana, tapi percayalah, dampaknya bisa sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kamu pernah merasa seperti terjebak dalam rutinitas, hanya mengikuti arahan tanpa tahu mengapa? Atau mungkin merasa terkekang oleh aturan-aturan yang tak kunjung habis? Nah, hari ini kita akan mengupas bagaimana terlalu banyak arahan, instruksi dan peringatan bisa membentuk kita dan tidak selalu dengan cara yang kita inginkan. Jadi, tetaplah bersama kami karena ini akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Mari kita mulai dengan memahami poin pertama kita. Orang yang terlalu sering diberi arahan akan jadi seperti bebek. Analogi ini mungkin terdengar lucu pada pandangan pertama, tapi ada kebenaran mendalam di dalamnya yang perlu kita gali. Pikirkan tentang bebek. Ketika bebek berjalan, bebek-bebek muda mengikuti induknya secara instingtif. Mereka berjalan beriringan, mengikuti jejak tanpa banyak pertanyaan. Ini adalah perilaku alami yang membantu mereka bertahan hidup. Namun, ketika kita menerapkan prinsip yang sama pada manusia, terutama dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan pribadi, efeknya bisa jadi sangat berbeda. Dalam lingkungan kerja, pendidikan, atau bahkan dalam dinamika keluarga, terlalu sering diberi arahan tanpa ruang untuk eksplorasi pribadi dapat menghambat perkembangan kemandirian. Ketika seseorang terbiasa menerima arahan untuk setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka cenderung menjadi pasif. Mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, untuk mengambil inisiatif, atau untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan. Ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut. Dalam konteks profesional, ini bisa berarti karyawan yang selalu menunggu perintah daripada proaktif mencari solusi atau peluang. Dalam pendidikan, ini bisa berarti siswa yang hanya belajar untuk lulus ujian daripada memahami dan menerapkan pengetahuan. Dan dalam kehidupan pribadi, ini bisa berarti individu yang bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan penting mereka. Efek jangka panjang dari ini bisa sangat merugikan. Orang-orang yang tidak pernah belajar untuk berpikir secara kritis atau mengambil inisiatif mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan atau untuk memimpin dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan keputusan independen. Mereka juga mungkin merasa kurang percaya diri dalam kemampuan mereka sendiri karena mereka terbiasa mengandalkan arahan dari orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa menghindari membesarkan bebek dalam lingkungan kita? Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara memberikan arahan yang diperlukan dan mendorong kemandirian. Ini bisa dilakukan dengan mendorong pertanyaan dan eksplorasi. Biarkan orang-orang di sekitarmu bertanya dan menjelajahi berbagai solusi untuk masalah. Ini akan membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Memberikan tanggung jawab. Alih-alih memberikan arahan langkah demi langkah, berikan tujuan atau hasil yang perlu dicapai dan biarkan mereka menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Mendukung pembelajaran dari kesalahan. Kesalahan adalah bagian penting dari pembelajaran. Daripada mengkritik kesalahan, gunakan itu sebagai peluang belajar untuk membantu mereka tumbuh. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita tidak hanya membantu individu menjadi lebih mandiri dan percaya diri, tetapi kita juga menanamkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka. Mari kita berikan lebih banyak kesempatan untuk orang di sekitar kita untuk tumbuh bukan sebagai bebek yang mengikuti, tapi sebagai pemimpin yang mampu mengambil alih kendali atas perjalanan mereka sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin kedua. Orang yang terlalu sering diberi instruksi akan jadi seperti besi. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, ini tentang bagaimana terlalu banyak instruksi yang spesifik dan terperinci bisa membentuk seseorang menjadi kaku dan tidak fleksibel, mirip dengan sifat fisik besi. Besi adalah elemen yang kuat dan tahan lama, tetapi juga sangat kaku. Dalam konteks manusia, ketika seseorang terbiasa menerima instruksi rinci untuk setiap tugas,
atau tantangan yang mereka hadapi, mereka mungkin menjadi sangat tergantung pada petunjuk tersebut. Mereka menjadi terbiasa dengan cara yang benar untuk melakukan segalanya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk mereka, sehingga kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kreatif atau menemukan solusi alternatif. Dalam dunia kerja, ini bisa berarti karyawan yang hanya mampu bekerja dalam batasan yang sangat spesifik dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan atau situasi tidak terduga. Dalam pendidikan, ini bisa berarti siswa yang hanya belajar untuk memenuhi kriteria penilaian tanpa benar-benar menginternalisasi pengetahuan atau berpikir tentang aplikasinya di dunia nyata. Dan dalam kehidupan pribadi, ini bisa berarti orang-orang yang kesulitan menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan instruksi yang mereka kenal. Efek jangka panjang dari pendekatan ini bisa sangat membatasi. Orang-orang yang tidak pernah belajar untuk berpikir di luar kotak atau menghadapi tantangan dengan cara baru mungkin menemukan diri mereka terjebak dalam rutinitas, tidak mampu berinovasi atau beradaptasi. Mereka juga mungkin kehilangan rasa kepuasan yang datang dari menyelesaikan masalah secara mandiri karena mereka terbiasa dengan validasi eksternal dari mengikuti instruksi. Untuk menghindari membatasi potensi seseorang dengan cara ini, penting untuk mendorong eksplorasi dan inovasi. Biarkan orang-orang di sekitarmu mencari solusi baru untuk masalah lama. Ini akan membantu mereka mengembangkan kreativitas dan kemampuan adaptasi. Menetapkan tujuan, bukan langkah-langkah. Fokus pada hasil yang ingin dicapai, bukan pada cara spesifik untuk sampai di sana. Ini memberi orang ruang untuk bereksperimen dan menemukan cara terbaik mereka sendiri. Merayakan inisiatif dan pemecahan masalah. Ketika seseorang menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu, rayakan keberhasilan mereka. Ini akan memperkuat nilai berpikir mandiri dan inovasi. Dengan mengurangi ketergantungan pada instruksi langkah demi langkah dan mendorong lebih banyak pemikiran mandiri, kita tidak hanya membantu individu menjadi lebih fleksibel dan beradaptasi, kita juga membuka pintu untuk inovasi dan pertumbuhan pribadi yang tidak terbatas. Mari kita bantu orang di sekitar kita untuk melepaskan besi dalam diri mereka, memberi mereka kebebasan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan cara yang kreatif dan dinamis. Beranjak ke poin ketiga kita, orang yang terlalu sering diberi peringatan akan ketakutan. Ini tentang dampak psikologis dari terlalu banyak peringatan dan bagaimana hal itu dapat menanamkan rasa takut yang berlebihan, menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil risiko atau bahkan bertindak. Peringatan dimaksudkan untuk melindungi kita, untuk menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam bahaya atau membuat kesalahan fatal. Namun, ketika setiap langkah yang kita ambil diwarnai dengan peringatan tentang apa yang bisa salah, hal itu bisa menciptakan dunia yang penuh dengan bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Ini menghasilkan rasa takut yang konstan, sebuah kondisi di mana ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau bahaya lainnya menghambat kemampuan kita untuk bertindak. Bayangkan hidup di mana setiap pilihan yang kamu hadapi disertai dengan daftar panjang potensi hal buruk yang bisa terjadi. Ini bisa membuat seseorang menjadi sangat hati-hati, hingga pada titik di mana mereka menghindari mengambil tindakan atau membuat keputusan sama sekali. Dalam konteks profesional, ini bisa berarti karyawan yang takut untuk mengambil inisiatif atau mengusulkan ide baru karena takut gagal atau ditolak. Dalam pendidikan, ini bisa berarti siswa yang takut untuk bertanya atau mengeksplorasi topik baru karena takut membuat kesalahan. Dan dalam kehidupan pribadi, ini bisa berarti orang yang menghindari situasi baru atau tantangan karena takut akan konsekuensinya. Efek jangka panjang dari pendekatan yang berbasis ketakutan ini bisa sangat merusak. Ini bisa mengakibatkan kehidupan yang sangat terbatas, di mana seseorang melewatkan peluang karena takut akan kemungkinan negatif. Selain itu, ini bisa merusak kepercayaan diri dan harga diri karena individu tersebut terus-menerus diberitahu, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa mereka tidak mampu menangani tantangan atau membuat keputusan yang baik. Untuk mengatasi ini, penting bagi kita untuk menyeimbangkan peringatan dengan dorongan, sementara penting untuk menyadari risiko, juga penting untuk menekankan potensi positif dan mendorong tindakan meskipun ada ketidakpastian.
mengembangkan ketahanan dan penerimaan terhadap kegagalan. Ajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Ini membantu mengurangi rasa takut akan konsekuensi negatif dan mendorong lebih banyak eksperimen dan risiko yang dihitung. Mendorong pengambilan keputusan dan penilaian independen. Biarkan individu membuat keputusan mereka sendiri dan mendukung mereka melalui konsekuensinya, baik itu sukses maupun kegagalan. Ini membantu membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk menavigasi ketidakpastian. Dengan mengurangi fokus pada hal-hal yang bisa salah dan lebih banyak menekankan pada potensi untuk pertumbuhan dan pembelajaran, kita dapat membantu orang di sekitar kita untuk mengatasi ketakutan dan hidup dengan lebih berani. Mari kita bantu mereka melihat bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, juga penuh dengan kemungkinan dan peluang untuk mereka yang berani menghadapinya. Itulah 3 hal penting yang harus kamu ketahui tentang bagaimana terlalu banyak arahan, instruksi, dan peringatan dapat membentuk perilaku dan pemikiran kita. Dari menjadi seperti bebek yang mengikuti tanpa pertanyaan, menjadi besi yang kaku dan tidak fleksibel, hingga hidup dalam ketakutan konstan karena terlalu sering diberi peringatan. Namun, yang terpenting bukanlah hanya mengenali efek-efek ini, melainkan bagaimana kita bisa mengambil langkah aktif untuk menghindarinya. Dengan mendorong eksplorasi, kreativitas, ketahanan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakpastian, kita membuka jalan bagi pertumbuhan yang sehat dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Mari kita ingat bahwa, sebagai manusia, kita memiliki kapasitas luar biasa untuk beradaptasi, belajar, dan berkembang. Keseimbangan adalah kunci, memberikan dukungan dan arahan ketika diperlukan, namun juga memberi ruang untuk kegagalan, eksplorasi, dan pembelajaran mandiri. Dengan cara ini, kita bukan hanya bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga berkembang dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar dalam pencapaian pribadi dan kolektif. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa memberikan kamu perspektif baru dan mendorong kamu untuk mengambil langkah lebih berani dalam perjalanan pribadi dan profesionalmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kamu menemukan video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetaplah berani, kreatif, dan berpikir kritis. Selamat menjalani hari yang penuh dengan peluang dan kemungkinan.